Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Besti Dinkes Kota Palembang. Oke, Besti. Ya, dalam peningkatan capaian akseptor KB di Kota Palembang, satu gerakan inovasi yang dibuat oleh suatu puskesmas dengan inovator terbaik di Puskesmas Tegal Binangun menjadikan satu inovasi ini inovasi kebanggaan dari puskesmas tersebut. Nah, satu gerakan ibu kader dan masyarakat menyebarkan manfaat KB dalam waktu yang jangka panjang dikemas dalam satu inovasi gebuk ranjang. Sangat menarik. Dan yang pastinya inovasi ini merupakan inovasi yang dapat menyebarluaskan kita menjadi ber-KB ke depannya. Kita sudah kedatangan inovator dari Puskesmas Tegal Binangun, ada Ibu Soraya Haris Esta Erkep, merupakan pengelola program KB dan selaku bidan juga di Puskesmas Tegal Binangun. Apa kabar, Besti? Baik, Pak Madi. Iya. Senang bisa hadir di sini? Alhamdulillah, luar biasa. Iya, Besti Dinkes Kota Palembang menghadirkan inovator-inovator yang yang bisa memberikan positif bagi masyarakat, khususnya Kota Palembang gitu ya. Gebuk ranjang, kok digebuk diranjang? Kenapa sih inovasinya? Gebuk ranjang ya? Iya. Jadi kenapa? gini Pak Madi, gebuk ranjang itu berawal dari pencapaian akseptor KB jangka panjang di Puskesmas Tegal Binangun di wilayah kerjanya. Itu selalu rendah Pak Madi. Selalu kebanyakan pasangan usia subur di sana mayoritasnya ya Pak Madi menggunakan suntik-suntik, menggunakan pil-pil. Kita sama-sama tahu bahwa suntik-suntik dan pil itu pertama efektivitasnya tidak setinggi dengan KB jangka panjang. Selain itu tentu mempunyai banyak keluhan dan angka kegagalan yang tinggi. Nah, hal inilah yang membuat saya berinisiasi apa sih sebuah inovasi yang mau menjadikan pasangan usia subur itu beralih menggunakan KB jangka panjang. Saya memberdayakan masyarakat dan kemudian inovasi inilah yang dinamakan dengan gebuk ranjang. Gerakan ibu kader dan masyarakat menyebarkan KB jangka panjang. Wah gitu, Bu Bidan ya. Iya, jadi Pak. bicaranya masalah KB. Iya Pak. Kalau misalnya nggak ikut KB, kalau masalahnya nggak ikut KB, tentu angka kelahiran akan menjadi sangat tinggi. Kalau angka kelahiran sangat tinggi, pasti akan mempengaruhi, akan menyumbangkan meningkatnya angka kematian ibu dan bayi. Dan ini kan kalau banyak anak pasti ekonominya juga terganggu kan, stabilitas kesejahteraan keluarganya juga ikut terganggu gitu. Makanya dengan gerakan gebuk ranjang ini selain mengendalikan angka kelahiran, selain menurunkan yang diharapkan nantinya menurunkan angka kematian ibu dan anak, juga turut meningkatkan status ekonomi keluarganya kayak gitu. Oh gitu. Jadi dapat meningkatkan status ekonomi. Iya benar. Jadi yang saya dengar selama ini gimana, Besti? Banyak anak? Banyak anak, banyak rezeki. Itu gimana? Banyak anak, banyak rezeki. Boleh sih ya itu. Asalkan bisa kita, terpenuhi gitu ya. Realitasnya di kehidupan kayak gimana. Mau menyekolahkan anak kan juga butuh biaya kan. Membesarkan anak juga butuh biaya. Biar anak biar keluarga itu terencana, misalnya anaknya 2 kayak gitu, yang penting bisa disekolahkan sampai dengan pendidikan yang tinggi gitu. Memikirkan masa depan untuk anak-anak kedepannya. Benar sekali. Gitu ya. Jadi yang dulu ya itu yang banyak anak banyak rezeki gitu. Tapi nggak apa-apa. Banyak anak kalau misalnya memang mereka bisa terpenuhi segala sesuatunya gitu ya. Tapi memang dari pemerintah 2 anak lebih baik, 2 anak lebih baik. Gitu. Itu tadi karena sebenarnya yang dipikirkan itu sih masa depannya kayak gitu kan. Nanti bahwa angka kelahiran makin tinggi ya, kalau risiko untuk untuk kematian pada bayi dan ibu juga besar gitu ya. Makanya kita tingkatkan dalam pemanfaatan penggunaan KB dalam waktu yang jangka panjang. Nah, untuk di gebuk ranjang, Bu Soraya ya, ini peran pentingnya ini kalau saya lihat kader yang berperan. Iya benar Pak. Kadernya, apakah petugas puskesmasnya? Jadi, seperti apa hubungannya gitu? Sebelum kita memberdayakan masyarakat, tentu kita akan memberikan pelatihan-pelatihan dulu kepada kader ya, dalam hal ini kader lah. Kenapa kader yang dilibatkan dalam gerakan ini? Karena pertama, kader itu adalah perpanjangan tangan dari puskesmas. Kemudian kader itu adalah orang yang dipercayai masyarakatnya.
kader juga mempunyai kemauan kuat untuk membangun masyarakat kayak gitu. Jadi sebelum dia berkonsultasi, mungkin dia akan bertanya dulu nih, kader apa sih KB yang terbaik buat aku? Ini aku anaknya udah 3, ini aku umurnya udah 35. Tentu dia sebelum langsung pergi ke puskesmas, dia bertanya dulu dengan kadernya. Jadi misalnya kader bisa memberikan kira-kira ini loh yang lebih baik kayak gitu. Oke. Nah, kader ini yang ikut ya terlibat atau turun langsung ke lapangan. Data yang mereka terima didapat dari pengelola program langsung. Apakah kader itu mencari sendiri sasaran untuk ber-KB? Benar sekali. Jadi dalam tahap pelaksanaannya setelah mengikuti pelatihan, tentunya pelatihan untuk para kader yang diadakan di Puskesmas Tegal Binangun, pertama kader itu dia akan melakukan pemetaan sasaran. Mana-mana sih pasangan usia subur ya. Kemudian setelah melakukan pemetaan sasaran, dia kadernya boleh melakukan kunjungan rumah ke rumah. Pada pasangan usia subur yang terlalu banyak anak, terlalu muda, terlalu tua, atau terlalu dekat jaraknya. Kemudian pada saat posyandu melakukan penyuluhan mengenai pentingnya KB jangka panjang, ataupun pada saat keramaian, nggak mesti posyandu, pada saat arisan, pada saat pengajian, bahkan Pak Madi, mereka pun ada melakukan pada saat ini ngumpul-ngumpul ibu-ibu di warung, ini udah pakai KB apa belum? Boleh, luar biasa sekali kader-kader Puskesmas Tegal Binangun gitu. Jadi ini tadi yang diharapkan akhirnya masyarakat yang tadinya ngeri gitu mengenai KB jangka panjang, akhirnya mau merubah pola pikir mereka kayak gitu. Iya, Bu Soraya, tadi banyak yang Ibu sampaikan tentang masalah KB dan bagaimana cara mereka para kader untuk membantu teman-teman program Puskesmas menjangkau masyarakat untuk ikut ber-KB. Iya, nah, terus kemudian seperti ini, apakah untuk teman-teman yang ada di masyarakat ya, khususnya warga, apakah ada data target dari pengelola program itu sendiri, kira-kira kami tahun ini harus berapa, seperti itu? Apakah ngalir saja gitu loh Bu? Jadi alhamdulillah ya Pak Madi, dari awal tahun 2020 kita mulai berinisiasi untuk membuat sebuah inovasi gebuk ranjang ini. Awalnya itu kita mentargetkan 12% ini. Sampai di akhir tahun 2020 kan qadarullah kita Covid, jadi agak terhambat. Akhirnya kita mulai kembangkan di tahun 2021 inovasi gebuk ranjang ini. Alhamdulillah mencapai target kayak gitu. Kemudian di tahun 2022 kita ambil target pencapaian 18% dari seluruh penggunaan non MKJP di tahun 2020. Alhamdulillah meningkat. Terutama penggunaan impan itu dia meningkatnya secara signifikan. Jadi yang awalnya mereka hanya menggunakan suntik pil, ayo ibu kita menggunakan impan atau susuk kan dalam bahasa awam mereka. Jadi mereka tuh ngeri nggak sih? Jadi si kader tuh nggak ngeri, ini kan dibius kayak gitu. Akhirnya alhamdulillah mereka menggunakan KB implan. Nah sekarang ini kan KB IUD yang awalnya dulu takut dipasang di dalam rahim, takut apa-apa. Nah mereka akhirnya mau, meskipun tidak sebanyak pengguna implan, tapi sudah banyak peningkatan pada penggunaan IUD kayak gitu. Oke, jadi mereka para kader setelah menemukan diantar ke puskesmas gitu ya? Iya benar diantar sekali. Ke puskesmas, Ibu Soraya dan tim bidan-bidan yang ada di Puskesmas Tegal Binangun yang melakukan atau melaksanakan yang namanya pemasangan KB impan dan KB IUD dibuka setiap hari. Senin sampai Sabtu. Jam kerja gitu ya? Iya benar sekali. Oke, nah di sini Ibu Soraya selaku pengelola program, apakah ada keterlibatan program-program lintas program yang masuk di dalam gebuk ranjang ini Bu? Benar sekali, tentu kalau setiap program harus melibatkan juga ya, melibatkan program lain seperti KIA juga, program ibu, seperti kita melibatkan program laboratorium juga kita melibatkan, karena mereka kalau misalnya ada riwayat DM tentu kita melibatkan, tentu kita tentu kalau misalnya dia memiliki riwayat program lain, sebenarnya tidak juga sih.
Iya, masih di Gebuk Ranjang, Bu. Ya, kita tadi berbicara tentang masalah bagaimana kader itu berbicara dengan masyarakat untuk dibawa ke puskesmas, kemudian petugas yang melakukan pelaksanaan pemasangan KB. Nah, di dalam kegiatan Gebuk Ranjang ini, apakah ada lintas program yang terlibat? Iya. Lintas program dalam puskesmas maksudnya? Iya. Oke. Tentu setiap program yang kita laksanakan tidak lepas dari dukungan program-program lain ya. Misalnya nih program dalam hal ini kita pun juga bekerja sama dengan ruang apotek, bekerja sama dengan program ibu, termasuk laboratorium juga misalnya. Nah, pada satu kasus misalnya nih dia adalah positif HBsAg saat itu, atau dia misalnya positif DM kayak gitu. Setelah kita menanyakan riwayat, kemudian kita melakukan pemeriksaan laboratorium yang mereka itu tidak bisa menggunakan KB hormonal. Meskipun mereka, kayaknya kan mereka gemoton ya, saya KB hormonal aja nggak mau pakai spiral, nggak mau pakai IUD. Kita sarankan ibu sebaiknya menggunakan IUD karena IUD tidak mengandung hormonal. Kalau nyimpan ibu kan ada riwayat penyakit ini nih, jadi ibu nggak bisa menggunakan KB hormonal. Oke, itu untuk lintas program. Keterlibatan lintas sektor ada? Keterlibatan dalam lintas sektor tentu karena pertama kita memberdayakan masyarakat pada saat kita melakukan sosialisasi awal kita melakukan adanya inovasi Gebuk Ranjang, kita sosialisasinya ke kantor lurah. Kita nih ada 2 kelurahan nih, kantor lurah Pelajudara dan kantor kelurahan Talang Putri. Oke, keterlibatan camat ada? Ya alhamdulillah pada ini alhamdulillah sudah masuk tahap Apkesmi kan, kemarin sudah menerima penghargaan di Sumatera Barat pada Oktober tahun 2022. Itu nggak lepas dari keterlibatan camat yang luar biasa, Bapak Ahmad Furqon, Bapak Lurah Talang Putri dan Bapak Lurah Pelajudara serta Kepala Puskesmas Tercinta Dr. Gigi Sari Monawati. Tadi sudah disampaikan dari Sumatera Barat. Apakah untuk khusus di inovasi Gebuk Ranjang, apakah pernah mendapatkan reward, penghargaan, baik tingkat apa aja gitu? Ada? Jadi kemarin sudah mendapatkan penghargaan Hari Kesehatan Nasional pada tahun 2022 dari Dinas Kesehatan Kota Palembang. Itu alhamdulillah sudah mendapatkan penghargaan peringkat kedua. Alhamdulillah. Peringkat kedua. Setelah itu inovasi ini kami bawa Puskesmas Tegal Binangun kemudian mengirimkan inovasi ini pada Apkesmi ya, Asosiasi Puskesmas Seluruh Indonesia, dan alhamdulillah mendapatkan penghargaan kategori utama. Mantap. Itu luar biasa ya, luar biasa karena itu seluruh Indonesia, mereka pun juga luar biasa kayak gitu. Alhamdulillah sih. Kami berharapnya lebih dari ini gitu ya. Amin. Saya pun berharap semoga lebih dari ini. Amin. Nah, tadi banyak dapat penghargaan, kemudian dapat dari lintas sektor juga sangat mendukung gitu ya. Adakah puskesmas atau apa gitu yang dari Kota Palembang sendiri, nasional sudah melirik untuk melihat replikasi maksudnya? Oke. Replikasi inovasi Gebuk Ranjang alhamdulillah sudah ada 2. Nah, itu dari Provinsi Bangka, Kabupaten Bangka Tengah, yaitu Puskesmas Perlang, dan ada dari Puskesmas Prabu Mulih Timur. Alhamdulillah mereka mau mereplikasi inovasi Gebuk Ranjang ini untuk diterapkan di puskesmas mereka. Jadi kabupaten nasional sudah ada. Masya Allah. Masya Allah. Berharapnya lebih banyak lagi gitu ya. Betul sekali. Nah, Bu Soraya Haris gitu ya. Dari kegiatan Gebuk Ranjang ini yang pastinya sangat bermanfaat untuk masyarakat gitu ya. Nah, harapan Ibu ke depannya Gebuk Ranjang seperti apa? Harapan saya inovasi Gebuk Ranjang, saya ingin terus melakukan pengembangan inovasi Gebuk Ranjang pada pasangan usia subur, dan harapan saya tidak hanya di Puskesmas Tegal Binangun, saya berharap seluruh puskesmas Kota Palembang mau memberdayakan kader untuk turut menyebarkan manfaat KB jangka panjang sehingga para pasangan usia subur yang awalnya tadi hanya menggunakan suntik pil, yang awalnya tadi takut, mau merubah pola pikir dan melakukan sedikit keberanian untuk beralih menggunakan KB jangka panjang, khususnya IUD dan implan. Mantap. Terima kasihnya.
terima kasih, tentu saya ingin mengucapkan terima kasih Gebuk Ranjang tidak akan dapat dijalankan melainkan karena dukungan para stakeholder, yaitu terima kasih kepada Bapak Harnojoyo selaku Wali Kota Palembang, kepada Dr. Fenty Aprina selaku Kepala Dinas Kesehatan Kota Palembang, kepada Kepala Puskesmas Dr. Gigi Sari Monawati. Beliau sangat-sangat mendukung, tidak hanya mendukung material, moral, tapi betul-betul pikiran dan tenaga betul-betul dicurahkan untuk inovasi ini kepada seluruh kader-kader tercinta saya yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, dan kepada Camat, Bapak Ahmad Furkon, Bapak Lurah Talang Putri, dan Bapak Lurah Plajudara. Terima kasih, mereka sangat mendukung inovasi ini, dan kemudian saya ucapkan terima kasih juga kepada seluruh rekan-rekan Puskesmas Tegal Binangun. Oke, mantap. Kalau dari saya terima kasih sudah hadir. Masya Allah, terima kasih juga karena saya telah diundang Pak Madi. Iya. Bahagia kami bisa ngobrol dengan Ibu Soraya. Jadi ya, ilmu teman-teman Besti ya, yang khususnya untuk mereka masyarakat Kota Palembang. Jadi ternyata sangat penting gitu ya Bu ya, bagaimana kita menangani atau meningkatkan capaian kita dalam peningkatan akseptor KB gitu ya. Jadi jangan sampai teman-teman yang ada di Kota Palembang, Besti ya, berpikir masih seperti lama. Lebih banyak anak banyak banyak rezeki gitu ya. Jadi sekarang kita berpikir harapan kita ke depannya, mari kita berpikir anak-anak kita ini adalah anak-anak yang dapat bermanfaat dan berguna bagi orang tua, orang sekitar, untuk masyarakat dan negara. Gitu ya Bu Soraya ya? Iya benar Pak Madi. Oke, terima kasih sudah hadir bersama kami di Oke Besti, obrolan kesehatan dan berita terkini. Untuk Besti Dinkes Kota Palembang, apa kabar semuanya, sehat? Sehat! Lanjut ya, nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi dengan inovasi-inovasi dari Puskesmas Tegal Binangun. Saya tahu banyak inovasi yang ada di Puskesmas Tegal Binangun, dan kita tunggu juga inovasi-inovasi dari Puskesmas dan teman-teman yang ada di ruang lingkup kesehatan Kota Palembang ya. Besti Dinkes Kota Palembang. Oke Besti. Ya, terima kasih untuk semuanya. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share. Saya dan Ibu Soraya pamit dulu Bu ya. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.